suami istri di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menganiaya anaknya yang masih di Welcome back to my channel. Baik lagi sama kita, Ali dan Cicing. Ya, pada kesempatan kali ini kita udah berapa kali ya buat video ya? Kurang lebih 6 ya? Iya. Dari mulai IPO 1, 2, dan 3 sampai 4. Dan kemarin kita bahas analisa atau analisis Semen Indonesia. Semen Indonesia yang sudah dianalisis oleh BNI Sekuritas. Ya, kesempatan kali ini kita juga sama, mungkin akan menganalisa kembali. Bedanya kita akan menganalisa PT WG atau Wijaya Karya Gedung ya. Nah, di sini sama analisanya dari BNI Sekuritas juga yang sudah dibukukan oleh BNI-nya itu. Nah, di sini kalau kita pengen tahu TP-nya berapa, oh ya, pertama-tama kita bahas dulu tuh Wijaya Karya WG atau Wijaya Karya bangunan gedung. Nah, dari sini kita bahas untuk TP-nya itu atau target price-nya itu 280. Atau gini aja, Mbak Cicing, kita mau bahas apa dulu nih? Ya, boleh. Apa Coba langsung... kita mulai bahas dari paper analisa yang sudah di-share oleh BNI Sekuritas ya. Oke. Share screen. Boleh di-share screen dulu. Oke. Udah bisa lihat screen-nya? Oke, sudah. Oke. Nah, di sini adalah paper yang udah di-share, di-publish sama BNI Sekuritas terkait target price Wijaya Karya dan rekomendasi dari BNI Sekuritas. Ini saya mulai dulu kali ya pembahasannya, Ali. Jadi dimulai dari saya dulu. Nah, jadi paper ini pertama-tama dibuat oleh Bapak Maksi Lisya Putra, diterbitkan pada tanggal 29 November 2021 dengan rekomendasi buy, target price 280. Di sini ada stok data per tanggal 26 November, harga terakhirnya 208. Lalu range 52 minggu, range harga saham selama 52 minggu itu range-nya 166 sampai 298. Year to date change-nya turun 18,75%. Total return 1 tahun turun 12,64%. Ini ada share outstanding-nya 9 juta saham. Market capitalization-nya 1,9 triliun. 1,9 ya triliun bilion. 1,9 miliar maksudnya, sorry. Floating rate. Miliar. Ya, floating rate 30,7%. Nah, previous recommendation-nya buy, target price 270. Jadi dia meningkatkan target price-nya dari sebelumnya 270 naik jadi 280. Shareholders-nya itu Wijaya Karya punya 69,3%, lalu dimiliki oleh publik sebesar 30,7%. Nah, di sini yang ditekankan oleh BNI Sekuritas ini adalah modular teknologi. Nah, kalau teman-teman nggak tahu apa sih modular teknologi ini, nah coba kita lihat video sedikit ya, ini ada di YouTube. Nah, ini coba kita ulang dari pertama. Mungkin dibesarkan lagi, Mbak. Coba. Oke, ya.
Oke, nah jadi kalau teman-teman yang belum tahu modular teknologi itu apa, nah itu seperti yang tadi ada di video tadi. Jadi itu kayak model assembly gitu. Jadi apa ya? Strukturnya udah dibuat dari luar, lalu bisa dibawa ke tempat itu, lalu setelah dibawa ke tempat itu diassembly, dirakit, baru susunan-susunan itu dirakit di tempatnya gitu. Jadi mempersingkat waktu, nggak harus dibangun di tempat itu juga gitu untuk apa ya? Untuk kerangka bangunannya. Nah, contoh cerita suksesnya dari penggunaan modular teknologi ini adalah di sirkuit Mandalika yang kemarin lagi hype nih. Jadi untuk sirkuit Mandalika ini, Wijaya Karya itu berhasil menyelesaikan pitnya dalam jangka waktu 21 hari aja dengan menggunakan modular teknologi ini. Nah, jadi ini dia nih, jadi poin utama yang membuat BNI Sekuritas yakin akan kemampuan Wika ini untuk mencapai estimasi yang telah ditentukan oleh BNI. Nah, di sini bisa dilihat nih, new contract 1,76 triliun dalam 10 bulan di tahun 2021. 42% dari estimasi BNI Sekuritas. Nah, sebenarnya kalau di sini sih berarti kontrak barunya itu sebenarnya baru mencapai 42% dari estimasi BNI Sekuritas. Jadi kalau misalkan, jadi total estimasinya itu adalah 4,2 triliun. Total new kontrak yang harusnya total kontrak yang diperkirakan akan di-enter oleh Wika di tahun ini 4,2 triliun, lalu yang sudah terrealisasi 1,76 triliun. 4,2 triliun ini itu peningkatannya sebesar 38% dari total kontrak yang di-enter oleh Wika di tahun lalu. Nah, lalu ada juga nih, ini ada keterangan kenapa mereka menaikkan harga target price-nya dari 270 menjadi 280. Jadi dia ada melakukan penyesuaian di asumsi yang digunakan. Nah, jadi di sini juga dijelaskan kalau target price itu didasarkan oleh rata-rata price book value sejak IPO pada tanggal 30 November 2017. Jadi ini tergolong masih baru ya, baru 2017 sampai 2021, baru 18, 19, 20, baru hampir 4 tahun gitu, 4 tahun lah nilai umur sejak dia Wika ini IPO. Nah, di sini juga disebutkan nih perkiraan di tahun 2022 revenue-nya targetnya berapa sih? Yaitu targetnya itu 3,3 triliun. Ini menurut BNI Sekuritas ya, target menurut BNI Sekuritas. Nah, ini ada juga nih, di sini dijelaskan penjelasan dari 1,76 triliun yang telah disebutkan di atas. Jadi di sini dijelaskan ada kontrak baru dari Ministry of General Work and Housing Building in Semarang sebesar berapa, rehabilitasi sebesar berapa gitu. Di sini dia juga menjelaskan dari kontrak yang di-enter itu 61% itu merupakan kontrak yang didapat dari pemerintah. Lalu dari kontrak dari pemerintah itu kebanyakan terkait dengan fasilitas publik sebesar 57%. Nah, jadi di sini kan kalau di atas kan dilihat nih targetnya dia itu 4,2 triliun. Target menurut BNI Sekuritas ya sekali lagi. Jadi ini estimasi BNI Sekuritas 4,2 triliun. 10 bulan di 2021 total kontrak yang udah di-enter sama oleh Wijaya Karya ini sebesar 1,76 triliun, yang mana baru 42% dari 4,2 T ini. Tapi kenapa si BNI Sekuritas ini masih tetap yakin dengan target price, bahkan ditingkatkan jadi dari 270 jadi 280. Ini karena menurut BNI Sekuritas, kalau misalkan untuk proyek-proyek seperti ini biasanya tuh baru terjadi di half year kedua gitu. Jadi di sini ditekankan lagi, dan kebanyakan itu terjadi di kuarter keempat. Makanya walaupun
sudah berjalan 10 bulan dan baru mencapai 42% dari estimasi awal untuk total new kontraknya, BNI Sekuritas ini masih tetap yakin kalau Wika ini akan bisa mencapai new contract sebesar 4,2 triliun di tahun ini. Nah, di sini dijelaskan lagi nih modular as competitive advantage. Kenapa dia bisa yakin si Wika ini akan dapat kontrak yang banyak gitu dengan menggunakan keunggulan yang Wika miliki. Nah, lalu iya, Wika, Wijaya Karya. Gedung, Wijaya Karya Gedung. Oke. Iya, oke. Nah, lalu di sini juga dijelaskan kalau ini ada proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh WG dan masih on progress. Di sini ada appendix-nya. Ini merupakan visualisasi dari penjelasan yang ada di atas. Nah, ini ada new contracts yang di enter tahun ini, yang tadi telah disebutkan di atas, yang ini 1,76 T itu proporsinya tuh apa-apa aja gitu, berapa-berapa aja persentasenya. Tuh ini capex targetnya, ini ada carry over. Nah, ini juga ada financial highlight dari WG ini. Di sini bisa dilihat kalau dibandingkan nih dari kuartal 1 ke kuartal 2, untuk sales-nya ini dia mengalami penurunan sebesar 26%. Jadi kalau dari kuartal kedua 2020 ke kuartal 2 di 2021 dia mengalami penurunan sebesar 23,5%. Lalu untuk kuartal 1 2021 ke kuartal 2 2021 juga mengalami penurunan sebesar 26%. Jadi ini mau dibandingkan dengan kuartal 2 tahun lalu ataupun dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun ini, dua-duanya mengalami penurunan gitu. Nah, di sini ini kan untuk quarterly, lalu di sini ada comparison untuk half year. Nah, di sini juga half year-nya mengalami penurunan sebesar 20,8%. Tapi di sini yang perlu di-highlight adalah walaupun net sales-nya turun sebesar 20,8%, net profit-nya meningkat jadi 4,5%. Karena di sini yang mengalami perubahan besar itu ada di other income. Jadi other income atau expense. Jadi di half year 2020 dia mencatat expense, tapi di tahun ini dia mencatat income. Jadi ini yang menyebabkan kenapa net profit-nya itu positif 4,5%. Nah, ini ada juga lebih detailnya lagi tentang informasi balance sheet, income statement, dan cash flow-nya. Nah, mungkin bisa dibaca lebih lanjut oleh oleh teman-teman sekalian. Nah, kalau dari saya sih untuk membahas paper dari BNI Sekuritas sampai di sini dulu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Ali. Oke, kita mungkin akan bahas untuk WG ini berdasarkan RTI bisnis ya. Coba saya share screen terlebih dahulu. Mohon itu Pak, izin buat share screen karena belum bisa. Ya, mungkin bisa dicoba sekarang. Ya, oke. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Oh ya, udah. Oke. Di sini kita klik dulu kodenya WG atau Wijaya Karya Bangunan Gedung. Sini bisa kita lihat kalau dari overview-nya itu previous close-nya itu 208, untuk open-nya atau close-nya itu di 210, average price-nya itu di 209,10, untuk market capital-nya itu di 2,1 T. Di sini kita bisa lihat sama untuk
market depth-nya itu juga sama, price volume frekuensinya bisa dilihat juga. Kita akan balik ke coba kita di analitiknya. Di sini kalau kita lihat di analitiknya itu untuk net foreign buy-nya itu di 245,72, net foreign buy RG market, all market. Untuk yang RG market itu 245,75 miliar juga. Dan kita bisa lihat lagi untuk top buyer-nya itu di sini paling tinggi itu YP. YP itu apa sih? Kalau kita lihat YP itu kode brokernya itu milik Mirai Asset. Dan untuk yang kedua itu tertinggi itu CC. CC sendiri itu Mandiri Sekuritas. Dan untuk yang ketiga itu PD atau Indo Premier Sekuritas. Itu dari top buyer-nya. Kita bisa lihat top seller-nya di sini. Top buyer baik pun top buyer ataupun top seller itu top buyer dibeli warna hijau dan untuk top sellernya itu dibeli warna merah. Nah, di sini kalau di top sellernya itu paling tinggi itu YP. YP itu apa sih? YP itu Lotus Andalan Sekuritas. Nah, di sini yang kedua itu di CC sama untuk Mandiri Sekuritas. Yang ketiga itu PD atau Indo Premier Sekuritas. Nah, di sini bisa lihat juga ada di top net buyer-nya itu sama milik YP juga. YP itu tadi yang Lotus Andalan Sekuritas BK. Nah, ini BK itu apa sih? BK itu dari JP Morgan Sekuritas. Dan untuk top net sellernya ini NI. NI itu apa sih? NI itu BNI Sekuritas. Yang kedua YJ. Yang ketiga YB. YJ itu tadi untuk yang YB-nya YB itu Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita coba ke finansialnya. Di sini kalau dilihat revenue growth-nya itu di 2020 ada mengalami penurunan di 38,48%, dan untuk net income growth-nya itu di tahun 2020 mengalami penurunan juga di 66,06%. Dan untuk yang per share-nya growth-nya itu di tahun 2020 turun juga di 66,6%. Dan untuk DPS growth-nya atau turun juga di tahun 2020 jadi 72,82%. Kita bisa lihat untuk di tabelnya itu pertemuan pertama, kedua, kita bisa lihat kita lihat dari corporate action-nya. Di sini kita bisa lihat untuk dividennya itu di tahun tertinggi itu di 5,91. Itu kita bisa lihat dibayarkan, untuk yang tertinggi itu dibayarkan pada bulan pada 27 April 2018. Dan untuk yang terbaru ini dibayarkan dividennya itu pada tanggal 7 Februari 2 Juli 2021. Mungkin hanya itu saja bisa dijelaskan melalui RTA bisnis ini. Apa ada tambahan dari Mbak Sicing? Oke, kalau tadi kan kita udah melihat paper dari BNI Sekuritas, lalu kita juga udah melihat data analytics dari RTI ini. Tapi mungkin kita coba bisa lihat juga tren untuk harganya seperti apa. Selain untuk tren finansial. Oh, mungkin untuk yang finansial juga kita bisa tunjukkan di 2021 ini perbandingannya gimana. Karena tadi kan baru sampai 2020. Oh iya, betul. Mungkin bisa di Q3. Nah, di sini coba dilihat yang ada 2021-nya. Ini. Nah, di sini ini ada di kuartal kedua. Ini kemungkinan besar nih baru di kuartal kedua karena di kuartal ketiga belum rilis financial statement-nya. Jadi tadi kita juga udah coba cari financial statement buat WG ini di IDX, tapi belum ada. Jadi yang terakhir itu adanya baru sampai kuartal kedua. Nah, di sini dilihat
kuartal kedua itu turun sebesar 25,97%. Jadi di kuartal 1 dia bagus ya, hijau nih warnanya 15,65. Tapi di kuartal kedua dia turun jadi 25,97. Nah, lalu mungkin kita bisa pindah ke bagian analytics. Nah, di sini kita bisa lihat price performance-nya year to date, 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Jadi dia mungkin dilihat dari sini naik turun. Mungkin coba kita kalau gitu lihat di overview. Mungkin bisa lihat di overview, lalu di mungkin bisa di 1 week atau 1 month di atas boleh tolong scroll ke atas. Mungkin di year to date. Mungkin di year to date bisa lebih membantu untuk melihat perkiraan pergerakan harga sahamnya seperti apa. Nah, jadi ini pergerakan sahamnya, jadi dimulai dari sekitaran harga 278 di awal tahun, lalu dia turun, dan naik, lalu per sekarang ini harganya di 210. Nah, coba kita bandingkan dengan financial performance yang sekarang, kira-kira target price-nya tuh bisa tercapai atau enggak menurut analisa kita nih secara pribadi gitu. Nah, saya coba share screen. Oke. Nah, di sini bisa dilihat nih laporan keuangan. Tadi saya udah coba cari di IDX. Ini yang paling terbaru, yaitu kuartal 2, triwulan 2. Nah, di sini ada laporan keuangan 30 September 2020. Nah, ini 30 September, tapi ini kita nggak bisa compare. Kenapa? Karena 2021-nya belum ada. Jadi ini cuma bisa membandingkan periode 30 September 2020 dengan periode yang 2019. Nah, di sini ini perbandingan nih 2020 dan 2019 tanggal 31 Desember yang anualnya. Jadi di sini bisa dilihat pendapatannya di 2020 itu turun drastis dibanding pendapatan tahun 2019. Nah, ini juga karena pendapatnya turun, pasti juga berpengaruh ke laba dan sebagainya, sehingga laba bersih per sahamnya juga turun. Yang 2019 EPS income per share-nya itu adalah 47,19 dan laba bersih per saham 2020 itu turun menjadi 16,01. Nah, mungkin bisa kita coba bandingkan kali ya dengan pergerakan harga sahamnya gitu. Apakah berbanding lurus atau ada perubahan apa atau malah berkebalikan gitu. Nah, mungkin Mas Ali boleh tolong di-share lagi untuk RTI-nya. Jadi kita ingat ya, 2019 47,19, lalu 2020 16,01. Oke. Mungkin bisa di 3 tahun mungkin, bisa di 3 tahun. Yang bagian overview, di bagian overview 3 tahun. Nah, di sini kita lihat akhir tahun 326, lalu EPS-nya di sini nggak kelihatan ya 2019. Sorry, boleh tolong di scroll ke atas. Nah, jadi di sini emang harga sahamnya mengalami penurunan. Jadi Januari 2020 kita anggap ini sama seperti 31 Desember 2019 ya, harusnya mirip-mirip di 326. EPS-nya tadi 49. Lalu di tahun 2021 EPS-nya 16, dia turun menjadi 277. Tapi balik lagi ya, pastinya pada Januari 2021 itu belum diketahui kinerja WG ini seperti apa karena laporan keuangannya kan belum rilis, mungkin baru rilis di Maret atau ya harusnya di Maret paling lambat ya. Jadi harganya mungkin setelah publik tahu kinerjanya ada di 227
Mungkin di sekitar 227 ya harganya penurunannya. Itu. Nah ini berarti apa ya, emang mungkin ada keterkaitan antara kinerja perusahaan dengan harga sahamnya. Nah, dengan asumsi yang seperti itu, coba saya balik share screen lagi ya. Dengan asumsi yang seperti itu, nah ini coba kita lihat, ini kan di 2019-2020, coba kita lihat. Ini untuk perbandingan 30 Juni 2021 dan 30 Juni 2020. Nah, di sini dilihat kalau ternyata untuk half year ke half year, ya ini turun nih untuk pendapatannya gitu. Pendapatannya turun. Tadinya 1,7, sekarang 1,3. Walaupun untuk labanya itu dia mengalami peningkatan. Ini sebenarnya mirip ya dengan angka yang disajikan di paper BNI Sekuritas. Jadi untuk pendapatan kan tadi di analisanya juga turun gitu. Nah, di sini juga ada laba bersih per saham 10,54. Jadi di pertengahan tahun 2020 itu laba per sahamnya itu 10,09. Dengan perbandingan yang seperti ini, mungkin target price-nya kalau mau di-compare, mungkin target price analisa saya itu mirip dengan analisa BNI Sekuritas. Kenapa? Karena ternyata harganya ini, laba bersihnya ini 10,09 dan 10,54, jadi kan mirip-mirip. Dan kalau dilihat di RTI itu, 280 itu mirip dengan harga di awal tahun, yang mana mungkin bisa merepresentasikan laba di akhir 2020 gitu. Jadi kalau misalnya gimana ya, kalau pergerakannya sama-sama sejalan, berarti kan comparable nih pergerakan laba dengan harga sahamnya gitu. Itu sih. Walaupun sebenarnya kalau dilihat sekarang ini harganya di kisaran berapa tadi, 810 ya. Dan 200 berapa tadi harganya? 210. 210 ya? 210 ke 280 itu mungkin poinnya lumayan ya, 70 poin, tapi berdasarkan perbandingan laporan keuangan dan harga saham sepertinya masih cukup visible. Jadi untuk target price yang ditentukan oleh kita nih, dari saya dan Ali, dari saya maksudnya, mungkin Ali punya pendapatan. Kalau dari saya itu seharusnya mirip-mirip ya dengan target price BNI. Ya, mungkin kalau dari saya sendiri, ya mungkin kalau dari saya pribadi sama mungkin dengan pendapatan Mbak Sicing, karena kalau kita lihat tadi dari laporan keuangan dan yang sedang berjalan dan sudah dijabarkan oleh analis Maxi Listia Putra ini dari BNI Sekuritas ini, mungkin beliau kenapa menargetkan target price 280 mungkin dengan punya alasan yang kuat dan alasan-alasan yang mungkin di luar analisis kami juga, sebatas mungkin itu aja. Mungkin saya juga mirip-mirip dengan pendapat Mbak Sicing dan setuju dengan yang dikemukakan oleh BNI Sekuritas. Mungkin itu aja. Apa ada? Kalau dari saya sih, karena saya kayaknya walaupun saya nggak bermain saham, tapi saya tipe yang suka bermain aman. Jadi walaupun target price-nya ada di 280, tapi melihat kinerja yang tadi yang di RTI bisnis itu dia naik turun dan cukup jauh ya dari 200. Boleh tolong di-share lagi RTI-nya. Jadi di sini harganya itu fluktuasinya itu sepertinya cukup ekstrim. Kalau menurut saya ini yang seperti ini, ya ini dari awal tahun sampai sekarang, ini contoh ya, kalau saya misalnya beli di awal tahun 278 gitu, nggak akan pernah untung sih, karena harganya nggak pernah mencapai 278. Dan gimana ya, ini harganya sangat
fluktuatif dan trennya itu menurun, walaupun sebenarnya setelah di September harganya perlahan-lahan mulai naik gitu kan. Kalau dari trennya kan turun terus naik. Nah, jadi tapi kalau untuk saya sendiri yang tipenya nggak suka mengambil resiko, saya nggak akan beli. Jadi dengan kriteria investor seperti saya ini, saya tidak merekomendasikan untuk buy. Gitu. Tapi mungkin bagi orang yang apa ya, sangat tipe investor yang suka mengambil resiko, mungkin bisa mencoba untuk membeli saham ini, terutama target price-nya kan oke nih, meningkat gitu kan dari yang sekarang. Lalu kan WG ini juga mempunyai modular teknologi nih yang diagung-agungkan gitu. Lalu sebenarnya tadi kalau dilihat di RTI Business itu juga ada statement dari direktur WG ini, di mana mereka yakin akan perkembangan bisnis WG ini dengan menggunakan modular teknologinya ini. Berarti pendapat kita berdua beda ya? Iya, jadi walaupun target price-nya oke, tapi kalau saya sih cukup takut gitu. Kalau saya sih lebih pilih yang ya fluktuasinya cari aman gitu. Mungkin di sekitaran segitu ya segitu aja gitu. Jangan yang naik turun gitu. Gitu sih. Kalau saya pribadi sih saya pengennya cari tantangan gitu. Oke. Ya mungkin itu menjadi salah satu saya pengen coba buy atau menurut pendapat rekomendasi dari BNI Sekuritas. Ya mungkin hanya sampai sini aja presentasi kita. Apa ada tambahan dari Mbak Cicing? Nggak ada sih kalau dari saya. Dan lagi ini balik lagi ya, ini merupakan analisa para pemula. Oh iya. Tidak dimaksudkan untuk menyuruh para pemirsa untuk membeli ataupun menggiring opini siapapun begitu. Kita juga berdasarkan dari BNI Sekuritas ya untuk analisisnya. Jadi balik lagi ke sobat cuan atau para investor di luar sana, kami ini hanya analisis kami pribadi dan tidak merekomendasikan untuk membelinya. Dan kita juga bukannya mau memberikan opini tentang paper Wijaya dari BNI Sekuritas, tapi kita hanya menggunakan paper BNI Sekuritas untuk membantu kita dalam melakukan analisa. Gitu sih. Oke. Mungkin itu aja dari kami. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau perlu mungkin komen kalian atau komen para investor di sana bisa membangun kita untuk lebih baik lagi. Dan terima kasih sudah menonton channel kami dari awal sampai saat ini, dari mulai pembukaan IPO 1, 2, 3, 4 sampai dengan analisis BNI Sekuritas. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kami share atau bisa kami presentasikan. Oke, see you next video. Udah Mas Cicing. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yo.